Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Rizky Fauzan Bakti, merupakan seorang mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada video edukasi seputar logistik kali ini, Rizky ingin membahas salah satu konsep manajemen logistik yang sangat tren sekarang ini, yaitu adalah halal logistik. Konsep halal logistik ini sangatlah penting dalam mendukung proses bisnis industri halal yang semakin berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Penasaran dengan konsep halal logistik ini? Yuk kita bahas secara tuntas dalam video kali ini. Nah, pertama-tama, apa sih halal logistik itu? Ada yang tahu? Halal logistik ini merupakan sebuah sistem atau konsep dari pengelolaan logistik yang dimana sistem ini akan menjamin produk halal akan terjaga kehalalannya sepanjang rantai pasoknya, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, transportasi, hingga ke distribusinya. Jadi, konsep halal logistik ini bukan sekedar memindahkan barang saja, tetapi menjaga integritas halal dan memisahkan produk halal dengan produk non-halal. Kenapa sih kita itu harus peduli dengan konsep halal logistik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada sebuah data yang mengatakan bahwa konsumen muslim di dunia ini terus meningkat populasinya. Diperkirakan telah mencapai lebih dari 2 miliar konsumen yang ada di seluruh dunia. Dengan begitu, mereka ini menuntut untuk bisa mendapatkan produk-produk yang halal dan bersih dari kontaminasi. Tanpa sistem logistik halal ini, resiko tercampurnya produk-produk halal dengan produk-produk non-halal ini akan terjadi. Apabila hal tersebut terjadi, dapat merusak kepercayaan konsumen dan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan beberapa prinsip utama dalam halal logistik. Yang pertama itu adalah segregasi atau pemisahan. Barang halal harus dipisahkan dari barang non-halal selama proses penyimpanan dan transportasi. Yang kedua adalah kebersihan dan sanitasi, di mana fasilitas transportasi dan gudang haruslah bersih, bebas dari kontaminasi atau najis. Yang ketiga adalah pelabelan dan penelusuran atau traceability, di mana dokumentasi harus jelas untuk menjamin asal-usul produk halal. Dan yang keempat adalah audit dan sertifikasi. Perusahaan logistik harus bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk dapat memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku. Nah, bagaimana sih penerapan dari halal logistik? Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, di sini ada video yang menampilkan di pelabuhan ada area penyimpanan terpisah untuk kontainer berisi produk halal. Selanjutnya, perusahaan transportasi menyediakan truk khusus untuk pengiriman produk halal. Selanjutnya, ada gudang menggunakan prosedur pembersihan sesuai standar halal sebelum menyimpan produk halal. Dan yang terakhir, adanya sistem barcode atau RFID untuk dapat membantu melacak asal-usul dari produk tersebut. Di Indonesia sendiri, beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priuk sudah mulai menerapkan konsep halal logistik hub. Dalam penerapan halal logistik, apakah ada tantangannya? Tentu ada tantangannya. Ada beberapa tantangan dalam konsep halal logistik. Yang pertama, adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa mengimplementasikan sistem halal logistik. Yang kedua, kurangnya pemahaman SDM terhadap konsep halal logistik ini, terutama pada masa awal-awal perusahaan tersebut melakukan atau mengimplementasikan sistem halal logistik ini. Yang ketiga adalah infrastruktur yang ada. Jadi infrastruktur yang ada ini belum mendukung secara penuh konsep halal logistik ini. Jadi perusahaan masih kesulitan dalam proses penyimpanan barang-barang halal dan barang-barang non-halal. Yang terakhir, yang keempat adalah kurangnya harmonisasi standar halal logistik antar negara. Jadi masih ada terdapat gap dan perbedaan
standar halal yang diterapkan dalam satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, kesimpulannya adalah halal logistik bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang komitmen etika dalam melayani konsumen muslim dengan amanah. Dengan sistem logistik yang halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan industri halal bisa tumbuh lebih besar. Nah, cukup sekian video edukasi kali ini tentang pengenalan sistem halal logistik. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.